akan bahas tugas kita ya. Kita yaitu menentukan kuartil baik untuk data kelompok maupun data tunggal ya. Nah, untuk nomor 1 dan sampai dengan 7 nanti kita gunakan untuk menentukan dengan data tunggal. Kemudian soal-soal berikutnya adalah data kelompok. Nah, coba perhatikan kuartil bawah dari data berikut. Kuartil bawah berarti kita mencari Q1 ya. Nah, kita coba susun urut ya, sesuai dari yang terkecil dari yang terbesar. Kita perhatikan yang terendah adalah nilainya 12 ya. 12 kita tulis di sini ya, 12. Kemudian 15 ya. 15 19 19 21 21 25 ya. Habis 25 21 25 26 ada ya. Kemudian 26 32, kemudian 34 ya, 34 37 40 43 dan 45. Nah, kita hitung jumlahnya ini 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kalau kita cari Q2-nya berarti kita membelah 1 2 3 4 5 6, kita belah 6 ya. Belah 2 jadi 6. Ini belah ini di Q2-nya. Dari 6 ini juga dibelah 2, berarti Q3-nya 6 buah dibelah 2 jadi 25%-nya adalah 33. Sebelahnya juga kita belah. Nah, berarti Q1-nya berada di antara 19 dengan 21. Kita gunakan cara langsung ya. Sepertinya ini cara langsung karena di pilihannya cara langsung sepertinya nilainya. Berarti Q1 itu ada nilai di depannya ditambah nilai di belakang dibagi 2. Kalau demikian nilainya adalah 19 berarti 2, 40 bagi 2 adalah 20. Jadi jawabannya adalah B. Oke ya. Nah, kemudian kita mencari Q3. Berarti kita urut lagi ya. Yang terendah kita coba dari sini ya, 7. Kemudian 8. 9. 10-nya ada 1 2 3 kali ya. 10 10 10. Oke ya. Kemudian 11-nya 1 2 kali ya. Kemudian 11-nya 2 kali. 12-nya juga 2 kali. 13-nya 2 kali. Dan 14 kali. 15 ada 1 kali. 18 ya. Terakhir 18 ya. Nah, kalau ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 paling gampang ya karena 7 ke samping, 7 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini. Ini Q2-nya. Ini hitung ini 12 ya, maaf ya. Tutup. 12 ini juga sisa 7. 7 itu paling gampang, tengah-tengahnya adalah 3-nya samping, 3-nya ke samping. Ini Q3. Yang ini 1 2 3 4 5 6 7 berarti tengah-tengahnya adalah Q1-nya adalah 10. Nah, jadi jawabannya adalah Q3-nya adalah 13. Oke ya. Sekarang ini ada 25 siswa. Nah, kita susun lagi. Mudah-mudahan cukup ya. Dari ujung sini saya susun. Dari nilai yang terendah itu adalah 3. 3-nya 2 kali. 1, 2. 4-nya 1, 2. 2 kali juga ya. 5-nya 1, 2, 3, 4. 4 kali ya. 1, 2, 3, 4.
6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7-nya sebanyak 3 kali. 8-nya ada 1, 2, 3. 3 kali ya. Kemudian 9-nya ada 2 kali. 10-nya ada 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ada 3. Ada yang keliru ya. Angka 6-nya ada 7 dan 8-nya ada 4. Nah, kalau 25 berarti 12 ke kanan, 12 ke kiri, dan angka tengah-tengahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti yang ini ya. Ini namanya Q 2. Ini berarti sisanya 12. 12 dibelah ya. Ini keduanya berarti 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti belah. Kebetulan ya. Ini Q1-nya itu 5 tambah 5 ya. Bagi 2 sama tetap 5 ya. Kemudian Q3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belah 2 lagi. Berarti kebetulan 8 dan 8 ya. Berarti tengah-tengahnya pasti 8. Adalah 8. Nah, ini namanya yang ini X1. X2-nya ya, XN-nya adalah 10. Nah, jadi kalau kita buat urutan 5 serangkainya, 5 serangkai ya, 3, X1-nya 3, Q1-nya 5, Q2-nya 6, dan Q3-nya adalah 8, XN-nya adalah 10. Berarti kita tulis 5 serangkainya 3, 5, 6, 8, 10. Nah, kita lihat 3, 5, 6, 8, 10 itu adalah C ya. 3, 5, 6, 8, 10. C. Oke ya. Nah, berikutnya ini ada median dari data 19, 16, 20, 17, 15, X, dan 14 adalah 17. Nilai X yang mungkin. Nah, kita perhatikan. Ini kita susun sesuai yang terendah dan tertinggi. Ini 14. Oke. Kemudian 15. Karena ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti suku ke 3. Berarti suku 17 itu adalah suku keempat. Nah, ini maaf ya, 16. Ini 17, 19, 20. Berarti gini, ini sudah lengkap ya, 3. Ini X-nya berarti berada setelah 17 dan 10 antara ini ya. Nah, ini X-nya di daerah sini. Daerah itu yang mungkin adalah X itu berarti harus lebih atau sama dengan 17. Bisa jadi ini 17, 17, 19, 20. 17, 18, 19, 20. Atau 17, 19, 20, 20. Boleh. 17, 19, 20, 21. Nah, yang mungkin adalah X-nya lebih dari atau sama dengan 17. Nggak mungkin yang kurang dari 17. Jadi nilai yang mungkin adalah 17. Ini ada jawabannya E ya. Nah, berikutnya ya, sama ya, Q3 ini. Perhatikan kuartil atas Q3 dari data 15, 12, 17, 16, 13, X12 adalah 17. Data atas ya. Berarti Q3 kalau 7 angka, berarti gini, kita susun ya. Kita anggap ini 12. Kemudian 13, 15, kemudian apa lagi? 16, 17 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang kurang ya. 12. 12-nya 2 kali. Berarti kalau ada 7 angka, kalau Q3-nya adalah 17 ya. Q3-nya adalah 17. Ini Q3-nya. Q3. Berarti ini ada bilangan yang di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi bilangannya. Kenapa? Karena Q2-nya pasti di sini.
bilangan yang ke 4 ya. Berarti Q1-nya di sini. Nah, Q3-nya 17 berarti ada bilangan yang lebih, atau jadi yang mungkin adalah yang mungkin apa? Yang di sini X-nya lebih atau sama dengan 17. Boleh 18, 19, 20, 17, 19. Nah, yang tidak, yang ditanya yang tidak mungkin. Berarti yang tidak mungkin adalah A ya, 15. Itu jawabannya ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi soal nomor 6. Nomor 6 ini, sebenarnya nomor 6 ini, kalau misalnya kita mau menyusun dalam bentuk apa namanya, data tunggal bisa ya. Misalnya tulisnya, kan ada empatnya, ada dua, empat, empat, empat ya. Kemudian limanya ada 6 dan seterusnya. Ini kita jumlahkan 2 tambah 6 dan seterusnya, ini jumlahnya adalah 37. Tapi kalau pingin praktis ya, nah saya gambar di sini. Nah, kalau kita gambarkan, ini juga bisa dijadikan data kelompok. Cuman intervalnya kita pakai, hitungannya pakai data tunggal. Misalnya ini apa? Nilai skor ya. Ini frekuensi. Kita cari frekuensi kumulatif. Gampang aja, ini boleh pakai data tunggal, boleh pakai data kelompok. Misalnya ini 4 ya. Ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, 9 ya. 4 ini ada jumlahnya ada 2. 6 ada 5 ada 6, 6 ada 10, 7 ada 8, 8 ada 7, dapat 9 ada 4. Nah, kalau frekuensi kumulatifnya adalah ini 2, ini 8, ini 18, ini 26, tambah 7, 33, 33 tambah 4, 37. Nah, berarti peserta di sini jumlahnya 37. Nah, kalau 37, kalau mediannya siapa? Mediannya kalau 37 itu berarti data itu ganjil ya. Berarti ini datanya 18 di sebelah, median di tengah, sebelah kanan juga 18 data. 18 di sebelah kiri, 18 di sebelah kanan. Berarti data yang dicari adalah data yang ke 19, data ke 19. Ke 19 ya. 19 itu kalau kita lihat ini datanya dari yang kedua ya, dari pertama sampai kedua. Ini dari ketiga sampai ke 8. Ini dari ke 9 sampai 18. Berarti jatuhnya di sini. Data ke 19 jatuhnya di ini yang dari 19 sampai 26. Jadi jatuhnya di angka 7. Jadi jawabannya adalah 7. Gampang ya. Karena itu adalah data ganjil. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini lagi. Kita perhatikan, kita bikin aja skornya ya, seperti ini. Ini bisa silahkan menggunakan apa? Menggunakan data tunggal ya. Cuman susunnya ini kita hitung, berarti ini ada 40 buah data ya, disusun. Harus lembar kerjanya harus lumayan panjang ya. Ini FK-nya. Nah, saya coba menggunakan anggap aja data kelompok, gabungan dari data kelompok ini ya. Ini nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 2, 7, 10, 11, 6, 4. Kalau kita hitung ini 2, 9, 19, 19 tambah 11 berarti 30 ya. 36, 40. Nah, jadi jumlah data adalah 40. Nah, 40 itu kalau kita bikin ya, ini dicari Q3 ya. Q3 itu berarti 40 gini. Ini kita cari M-nya dulu. Mediannya berarti ini 20 data ke samping, 20 data ke kiri, kanan ya. 20 data ke kiri, 20 data ke kanan. Mediannya adalah ujung kirinya diambil dengan ujung dibagi 2. Nah, sekarang 20. 20 itu berarti ini kan sudah datanya ke 20, berarti 21 sampai ke 40. Data ke 21 sampai ke 40 ya, data ke 21. Tengah-tengahnya berarti 10 10. Berarti 10. Berarti ini 21 sampai dengan kemudian ini 40.
Berarti 21 sampai 31 ya? 30 ya? Ini 30. Kemudian ini 31 sampai 40. Berarti data ke-30 dan ke-31 ditambahkan lalu dibagi 2. Ini perhatikan. Ternyata data ke-30 itu 7 ya. 7. Data ke-31 juga 7. Data ke-30 itu sama dengan 7. Ke-31 juga 7. Ini kan dari maaf ya. 30-nya 8 ya, maaf ya. Maaf 8. Ketiga 8. Ini kan datanya dari 20 sampai 30. Yang ini 31 sampai 36. Maaf ya. Tadi berarti ini tiganya itu sama saja dengan 7 tambah 8 dibagi 2. 15 bagi 2 adalah 7,5. Ini jawabannya ya. Ternyata jawabannya adalah D. Ya, jadi nomor 7-nya jawabannya D ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan frekuensi di berikut. Perhatikan tabel berikut ya. Ditanya kuartil atas ya, tapi kita tidak mencari, tapi kita menggunakan rumus ya. Kuartil atas berarti kita cari tambah ini frekuensi kumulatifnya. Saya tambahkan ya di sini FK-nya. Nah, berarti ini 5. 5 dengan ke 8 berarti 13. Ini 27. Ini 37. Berarti data ini jumlahnya 40 ya. Jadi data 56 ke 60 itu nomor 1 sampai 5 ya. Kemudian 61 sampai 65 itu 6 sampai 13 dan seterusnya. Nah, kita mencari Q3. Q3 itu adalah 3/4 dari data. Datanya ada 40. Berarti 3/4 kali 40 itu adalah data yang ke-30. Nah, kita lihat data ke-30 di mana? Ini sampai data kelima. Dari 6 sampai 13. Dari 14 sampai 27. Dari 27 sampai 37, berarti 30-nya jatuh di sini. Oke ya, saya ambil. Jadi, kalau kita bikin di sebelah sini ya, di sebelah sini, berarti Q3 itu adalah tepi bawah 3 ditambah 3/4 dari N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi 3 dikalikan I. C ya, C. Boleh I atau C sama. Tepi bawahnya berapa? 70,5 karena ini 71. 3/4 siapa tadi? 3/4 30 ya. 30. Frekuensi sebelum yang kelas ini siapa? 27. Ini ya, sebelum 27. 27 dibagi frekuensi yang dari kelas itu sendiri adalah 10. Ini berapa itunya? Dari 56 ke 61 itu 5 ya. Nah, ini Q3-nya di situ. Jadi ini jawabannya ya. Jawabannya adalah 70,5. 30 kurang 27. Kita cari 70,5 semua betul. Ini ditambah ya. Berarti ini sudah nggak boleh. Ini nggak boleh. Berarti 30 dikurang 27. Oh, jawabannya E ya. Jawabannya E. Nah, ini nomor 8 ya sudah. Kemudian nomor 9. Nomor 9 kita lihat ya. Nah, nomor 9 berarti kita mengubahnya ke dalam bentuk apa? Kalau begini ini 9 ya. Ini 14 saya tulis. Ini 20. Ini 30. Ini 25. Kalau diperbesar ini 20 ya. Ini 17. Maaf ya, 17. Ini nilainya 5. Jadi kalau kita bikinin di sebelah sini tabelnya, saya bikin tabelnya, ini intervalnya, ini frekuensinya, ini frekuensi kumulatif. Ini kelasnya ya, kelas boleh terserah ya. Ini frekuensi kumulatifnya FK. Nah, coba perhatikan 40,5 sampai 45 itu sebenarnya ini dikurang setengah ya, berarti asalnya 41. 45,5 berarti ditambah setengah berarti 45. Berarti kita lanjutkan 46, ini jaraknya 5 ya. 46 sampai 50. 51 sampai 55 maaf ya 55 ya tuh 56 sampai 60. 61 sampai 65. 66 sampai
70, 71 sampai 75 ya, pas ya. Nah, frekuensinya yang ini 9 ya. 9, 14, kita lihat ini 20, kemudian 30, 25, 17, 5. Nah, sekarang frekuensi kumulatifnya. Kita cari frekuensi kumulatifnya adanya 9, 23, 43, 73, tambah 25 berarti 98 ya. 115. Nah, 120. Ternyata jumlah data ini adalah 120. Diminta apa? Median. Median berarti apa? Setengah atau 2/4 dari data. 2/4 kali N. Atau setengah ya. Setengah kali N. 120 berarti 60. Data ke 60 siapa? Ini data sampai ke 9. Sampai 23. Dari 24 sampai 43. Dari 44 ya ini ya. Dari 44 sampai 73. Berarti 60-nya masuk sini. Berarti ke 73. Jadi kelasnya adalah, jadi medianya itu sama dengan tepi bawah ditambah setengah N, 2/4 N kali N ya, dikurang frekuensi kedua ya, ini kita sebut 2, F2 kali C. Tepi bawahnya berapa? 56, 56 dikurang setengah adalah 55,5 ditambah 2/4 atau setengah dari N adalah 60 dikurang frekuensi. Nah, kita cek frekuensi sebelumnya berapa? 43 ya. 43 dibagi frekuensinya sendiri adalah 30. Ini yang dimaksud ya. Berarti 30 kali C-nya berapa? C-nya 5. Jadi ini kita hitung 5,5. 55,5. 60 itu berarti 60 kurang 43 berarti 17 bagi 30 kali itu 2,833 ya. 333 ya. Berarti kalau kita jumlahkan 58 ya, 33. Ada enggak jawaban 58,33? Ya, ada jawabannya B ya. Nah, ini lagi. Nah, diminta data berikut dari suatu tes. Jadi kita tambah kolomnya ya untuk frekuensi kumulatifnya. FK-nya. Kita ini 3. 3 tambah 9, 12. 12 tambah 4, 17. Maaf ya, 16. Maaf. 16. 16, 26. 26, 29. Tambah 11, nilainya adalah 41. Jadi data itu sebenarnya ada 40 ya, 40, maaf bukan 41, 40. Maka kalau kita mencari median berarti setengah atau setengah N atau 2/4 N sama ya. Setengah kali 40. Berarti jawabannya adalah 20. Data ke 20 siapa? Ini data pertama sampai ke 3. Data keempat sampai 12. Data ke 13 sampai 16. Data ke 17 sampai 26. Berarti kayak 20 di sini ya. Data ke apa? Data ke 14 sampai data ke 17 sampai ke 26. Berarti 20-nya masuk di sini. Berarti kalau demikian median itu sama dengan tepi bawah 2 ditambah setengah dari N kurang F2 per F2 kali I. C ya. I boleh, C boleh. Tepi bawahnya berapa? 56 dikurang setengah adalah 55,5. Setengah dari data berapa? 20. Frekuensi sebelumnya 16 ya, kurang 16. Frekuensi yang dimaksud adalah 10. Dikali intervalnya dari 41 ke 46 atau 41 ke 45 itu nilainya 5. Berarti ini 55,5 ditambah 20 kurang 16 itu 4. Dikalikan 5, 20. 20 bagi 10 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 57,5.
Jadi mediannya adalah 57,5. Jawabannya ada C. Nah, demikian tugas kita sudah kita bahas. Kita bertemu lagi pada tugas berikutnya.